wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Bunda Janunung dan semua partisipan. Semoga Allah mencurahkan rahmat, magfirah dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah selanjutnya yakni Badar ya dari Bunda Dr. Penti. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bunda Siti Jamilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di kesempatan subuh ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan kajian subuh setelah tilawah bersama. Selanjutnya Badar belajar bahasa Arab dari dasar. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah ini hari ini kita melanjutkan ya, sudah halaman 35 ya Bu. Hari ini kita sudah halaman 34 kemarin tuh ya, sekarang iya, 35 berarti. sekarang udah halaman 35. Ini masih nyambung sebetulnya dengan yang kemarin ya. Cuma ini menambahkan saja bahwa isim fa'il itu selain kemarin wajan fa'ilun, ada juga kita kan pernah belajar bab 1 sampai bab 6. Di bab 6 itu wazan fa'ilnya itu fa'ilun. Nah, kita dulu pernah ketika bab 6 itu yang fa'ula yaf'ulu, yang fa'ula yaf'ulu bab 6-nya itu kebanyakannya isim fa'ilnya itu polanya fa'ilun. Nah, ini di sini disampaikan ya. Amma adapun ismul fa'il, isim fa'il min babi dari bab fa'ula yaf'ulu, dari bab 6 ya yang fa'ula yaf'ulu, fal aksar maka kebanyakan ala wazni atas wazan fa'ilin. Kebanyakannya itu fa'ilin. Jadi beda sama bab 1 sama bab 5 mah. Kemarin kita misalkan nasara ya nusuru, pasti isim fa'ilnya nasirun. Kalau ini khusus di bab 6 kebanyakan fa'ilun. Nah, jadi kalau nanti kita mendapati wazan fa'ilun itu sama isim fa'il. Mislu contohnya ba'uda ya ba'udu. Nah, ini isim fa'ilnya itu ba'idun. Nah, qaruba ya qarubu, isim fa'ilnya qaribun. Kaburo yakburu, kabirun. Karuma yakrumu, karimun. Nah, jadi inilah sama isim fa'il tetapi wazannya tidak seperti yang kemarin ya, ada dua. Jadi wazan isim fa'il itu polanya, kalau yang kemarin kita pelajari fa'ilun, kalau ini ainnya yang panjang fa'ilun, kalau kemarin fa-nya yang panjang. Nah, walaupun sebetulnya di bab 6 juga ada yang enggak fa'ilun ya, seperti soluha kan, tetap soluha kan bab 6, soluha yasluhu tapi solihun. Kamula yakmulu kamilun, fadula yafdulu fadilun, tohuro yathuru tohirun. Nah, tapi kebanyakan bab 6 itu isim fa'ilnya menggunakan fa'ilun. Baik, kita tasrifkan untuk melancarkan, mulai dari ba'idun. Silahkan ditasrifkan. Berapa kata, Bun? Ini 6 Bun. Ba'idun, ba'idani, ba'iduna, ba'idatun, ba'idatani, ba'idatun. Kalau fiilnya mah banyak ya. Kalau kita lihat nggak banyak yang polanya wazan fa'ilun, tapi memang lebih banyak yang kemarin yang fa'ilun. Jadi seperti itu. Mudzakkar 3, muannats 3 ya? Iya, mu'annas 3, muzakkar 3. Sama kalau kemarin mah
geningan nasirun nasirani nasiruna nasiratun nasiratani nasiratun, sama 6. Isim fa'il itu cuma 6, kecuali kalau disambungkan dengan domir muttasil atau domir munfasil. Nah itu Bun. Ya. Tasrifu ismil fa'ili ala wazni fa'ilin. Ba'idun, ba'idani, ba'iduna, ba'idatun, ba'idatani, ba'idani. Gitu. Iya. Iya, Bun. Jadi sebentar. Ada Bunda ini masuk ya. Ya, silahkan sekali lagi coba ditasrifkan. Tasrif ismil fa'il ala wazni fa'ilin dari ba'idun. Silahkan. Ba'idun, ba'idun, ba'idani, ba'iduna, ba'idatun, ba'idatani, ba'idatun. Kalau misalkan mereka laki-laki yang jauh, Ba'iduna, ba'iduna. Kalau dia seorang perempuan yang jauh, ba'idatun, ba'idatun. Kalau kalian berdua perempuan yang jauh, ba'idatani, ba'idatani. Betul ya. Kalau mereka perempuan-perempuan yang jauh, ba'idatun, ba'idatun. Nah, kemudian mau ditambah ini sekaligus siagul mubalaghah atau ini udah paham ini? Mau ditambah yang materi ini nggak? Nyambung Ya, soalnya. tambah ya, Bu. Tambah aja ya. Ya, ya, mubalaghah. Iya. Karena kemarin itu mah hampir samalah ya, segala sesuatunya dengan fa'ilun, tinggal itu mah jadi fa'ilun. Nah, sekarang ini juga masih nyambung sebetulnya. Ada yang disebut dengan siagul mubalaghah. Siagul itu ya, sigot mubalaghah. Kalau orang-orang nyebut sigot mubalaghah itu bentuknya isim fa'il. Ini masih nyambung. Jadi sigot mubalaghah ya, siagul mubalaghah. Diterjemahkan sigot mubalaghah itu, yang mubalaghah itu biasanya yang diartikannya itu maha gitu ya. Pokoknya sangat, yang menunjukkan sangat atau maha. Jadi siagul mubalaghah atau sigot mubalaghah itu bentuknya isim fa'il. Bentuknya isim fa'il yang menunjukkan arti itu sangat atau maha. Misalnya di sini ya, wa indal mubalaghah fil wasfi yuhawwalu ismul fa'il as-sulasi ila siyaghin ukhra tusamma siyagal mubalaghah minha. Nah, jadi bisa gitu ya, dari isim fa'il yang sulasi tadi dirubah menjadi bentuk siagul mubalaghah. Di antaranya bentuknya itu di sini ada polanya itu ada 1 2 3 4, ada pola itu ada 4 ya. Yang pertama kalau kita ingin merubah ya, dari roziqun misalkan ingin diartikan maha atau sangat. Nah, itu polanya bisa dirubah menjadi pola 4 ini. Dari isim fa'il dirubah menjadi siagul mubalaghah. Yang pertama itu bentuknya fa'alin. Fa'alin. Jadi nanti artinya maha. Nah, seperti ini, wahhabun, maha pemberi. Razzaqun, maha pemberi rezeki. Manna'un, maha mencegah atau maha mencegah misalnya. Kemudian sighatu fa'ulin, bisa bentuknya juga jadi fa'ul ya. Nah, misalnya di sini asalnya syakirun. Kalau syakir itu kan orang yang bersyukur. Kalau kita rubah jadi mubalaghah, maka artinya jadi maha. Syakurun berarti maha ya. Kalau syakurun berarti maha berterima kasih atau maha bersyukur misalnya. Kalau soburun
Nah, misalkan asalnya sobirun, sabar, tetapi kalau kita rubah jadi siagul mubalaghah jadi soburun, maha bersabar, misalnya gofurun, maha pengampun misalkan. Jadi ini ada arti maha gitu atau sangat gitu ya. Soburun sangat sabar, kalau sobirun mah orang yang sabar, kalau soburun yang sangat sabar misalkan. Nah, seperti itu. Kalau syakirun mah orang yang berterima kasih, kalau syakur sangat berterima kasih. Jadi diartikannya itu sangat atau maha. Misalnya yang ketiga sigotu fa'ilin, bentuknya fa'ilin, sami'un maha mendengar. Kalau sami'un yang mendengar, kalau kita rubah ke siagul mubalaghah bentuknya maha atau sangat, sami'un maha mendengar. Kalau alimun maha tahu, alimun kalau ke Allah maha mengetahui. Jadi biasanya kalau manusia kan alimun, seorang alim, seorang yang tahu. Tapi kalau sama Allah misalnya alimun maha mengetahui. Seperti itu ya. Azizun maha gagah misalnya. Kemudian juga bisa bentuknya jadi ada 4. Fa'ilin, fa'ilin ya, isim fa'il ketika dirubah jadi bentuk-bentuk ini artinya maha atau sangat. Seperti di sini ada hadirun, sangat berhati-hati. Kalau hadirun yang berhati-hati, kalau hadirun sangat berhati-hati. Kalau farihun sangat gembira, kalau farihun yang bergembira, kalau farihun sangat bergembira. Nah itu jadi isim fa'il bahasannya ya agak panjang karena sampai ada siagul mubalaghah gitu ya. Dirubah yang asalnya sulasi ya, fa'il sulasi bisa dirubah jadi bentuk mubalaghah kalau kita ingin mengartikan maha atau sangat. Nah, seperti itu. Sampai di sini ini bisa dipahami. Maaf Bunda, Gimana? ini yang kalimat wa indal mubalaghati fil wasfi itu mohon diterjemahkan ya, apa arti dari kalimat-kalimat ini, jadi untuk menerjemahkan perintahnya itu. Oh iya, wa indal mubalaghah dan pendapat ya atau menurut mubalaghah fil wasfi dalam sifat yuhawwalu dirubah ismul fa'il asulasi dari isim fa'il sulasi ila siagin uhro pada bentuk lain tu sama yang dinamai siagol mubalaghah yaitu sigot mubalaghah. Nah, seperti itu, Bun. Kalau intinya wa indal mubalaghah fil wasfi ketika ingin misalnya menjadi mubalaghah tadi yang maha atau sangat itu ya dalam sifatnya tinggal yuhawalu tinggal merubah ismul fa'il dari isim fa'il yang biasa yang kemarin kita pelajari isim fa'il sulasi dari misalnya tadi dari rozikun ila siagin uhro bisa dirubah menjadi bentuk lain tuh sama yang dinamakan siagol mubalaghah yaitu sigot mubalaghah yang memiliki arti mubalaghah itu kan berlebih-lebihan kan ya, mubalaghah itu berlebihan jadi sangat jadi maha gitu. Seperti itu Bunda. Relaknya jadi berlebih-lebihan mubalaghah itu ya. Iya. Berarti isim fa'il sulasi itu dari yang 3 huruf itu maksud sulasi di sini. Iya, yang sulasi itu yang sudah kita pelajari yang nasirun, fa'ilun, rozikun. Nah, kan kemarin mah atau dari yang barusan ya bentuknya fa'ilun itu semuanya bisa dirubah menjadi bentuk mubalaghah. Adapun bentuknya dirubahnya ke 4 bentuk ini. Misalkan kan ini dari wahibun kan yang orang yang memberi. Kalau orang tersebut memberinya hebat luar biasa, wahabun.
Maha pemberi. Rozikun orang yang memberi rezeki. Kalau seperti Allah kan memberi rezekinya sangat luar biasa. Rozakun. Maniun orang yang mencegah. Kalau seseorang tersebut selalu mencegah, sangat mencegah. Mannaun. Ini jadi bisa dirubah dari sulasi fa'il sulasi yang kemarin udah kita pelajari itu, bisa dirubah dalam bentuk sigot mubalaghah yang mengartikannya berlebih-lebihan, maha, sangat gitu. Seperti itu. Ya. Berarti di sini kalau saya perhatikan ya, dari misalkan yang pertama sigotu fa'alin, hanya menambahkan tasdid ya. Iya betul. Polanya itu tasdid fa'alin. Ini juga wahabun kan gitu. Iya betul. Cuma kalau contoh fa'alin kan kasroh ten ya, tapi kalau yang di sini kan tanwin domah ten gitu ya, wahabun gitu ya. Oh ini Kak Bunda, karena sigotu fa'alin, karena fa'alinnya sebagai mudhof ilaih. Kan ini ada kata sebelumnya. Sigotu bentuknya fa'alin, makanya kasroh karena dia mudhof ilaih. Tapi kalau contohnya kan mandiri. Kalau mandirinya dia mah fa'alun, aslinya mah fa'alun, aslinya gitu. Cuma karena ada sigotu fa'alin jadi mudhof ilaih. Seperti itu Bunda. Ya, terima kasih. Saya hanya nyiriannya tuh itu aja. Oh berarti ini ya polanya ada tas di tengah, berarti ini juga ada tas di tengah. Maksudnya sigot fa'alin gitu ya. Iya Bun. Fa'ulun kan ada waw mati. Di sini juga syakurun kan gitu ya. Iya. Nah ini tinggal dirubah jadi domah ya ininya ya. Biasanya syakirun, syakurun. Syakirun orang yang berterima kasih. Kalau syakur maha gitu ya. Maha. Syakur kan Allah ada salah satu sifatnya ya. Asmanya syakur. Syakur itu maha berterima kasih. Sobirun orang yang sabar. Sobur itu sangat bersabar, maha bersabar. Gofirun yang mengampuni. Kalau gofurun maha mengampuni atau sangat pengampun. Jadi mubalaghah itu berlebih-lebihan tadi. Ya, yang ini mah memang harus banyak baca kamus atau banyak baca kitab ya, bisa tahu misal ini nanti kalau dalam Al-Quran misalkan kan kita sering juga melihat kalau untuk Allah pasti semuanya menggunakan mubalaghah ya. Untuk Allah kan wallahu syakurun halim kan. Syakur, Allah itu maha syakur. Halim juga maha lemah lembut misalkan. Halimun lembut, halimun maha lemah lembut. Seperti itu Bunda. Makanya kalau kita baca Al-Quran juga ya, kalau membacanya salah memanjangkannya gitu dalam satu kata itu sudah merubah arti ya, beda arti gitu. Perhatikan gitu. Betul. Nah, kalau harusnya dibaca wallahu alimun hakim, jadi alimun hakim Ya, misalkan gitu. Jadi beda arti kan itu ya Bun ya. Iya, jadi artinya berbeda. Nah, seperti itu. Ini mah tinggal dihafalin. Sebetulnya ada bahwa dalam bahasa Arab itu ada definisi mubalaghah ya. Tadi intinya mubalaghah itu asalnya isim mustaq ya. Isim mustaq yang dibentuk dari fi'il sulasi. Tapi rubai juga ada sebetulnya, tapi kita fokus saja sekarang, takut bingung ya. Pokoknya sigot mubalaghah mah tadi merubah dari isim fa'il sulasi jadi bentuk yang lain yang dinamakan sigot mubalaghah. Fokusnya ada 4 pola ini yang harus dihafalkan, misalnya fa'alin, fa'ulin, fa'ilin, fa'ilin. Nah itu adalah bentuk-bentuknya seperti itu. Kalau dalam Al-Quran nih saya sebutkan, misalnya ini ibu-ibu tinggal itu bentuknya apa ya, misalkan innallaha ghafurur rahim. Ghafurun sigotnya apa? Fa'ilin. Sigot fa'ilin.
Yang mana, Sigot Bun? fa. Yang mana? Ghafurun. Iya. Fa'ulin. Berarti fa'ulin ya. Fa'ulin. Nah, bentuk keberapa? Kedua. Kedua. Jadi apa artinya? Ghafurun, Maha pengampun. Maha pengampun. Maha pengampun. Kalau yang satunya innallaha ghafurur rahim. Kalau rahimnya Sigot fa'il. Sigot Fa'il. Sigot iya. Sigot yang keberapa? Yang ketiga. Ketiga. Jadi apa arti rahimun? Maha penyayang. Maha penyayang. Nah, itu kalau misalnya di sini banyak ya, apalagi di Al-Qur'an, ibu-ibu dapat lagi nggak? Misalnya banyak ya, innallaha sami'un alim misalnya. Innallaha sami'un alim. Nah, itu kalau itu nomor berapa? Nomor 3. Ya. Nomor 3 ya, bentuknya apa? Sigot fa'ilin. Sigot Fa'ilin. fa'ilin ya. Jadi gimana mengartikannya? Maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, kita sering ya, sering sebetulnya kita membaca bentuk mubalaghah. Nah, sekarang sudah diketahui, oh ini teh mubalaghah misalkan ya, seperti itu. Jadi mengartikannya bukan hanya tahu, tetapi Allah maha tahu, dia pakai maha. Nah, seperti itu. Kalau untuk manusia mahanya alim, seorang yang tahu, orang yang tahu. Kalau untuk Allah mah beda lagi ya. Misalkan di yang lain juga innallaha sami'ud du'a. Nah, sama ini juga ya, sami'ud du'a. Nah, itu sami' di sana itu maha mendengar. Kalau manusia misalkan sami'un, yang mendengarkan. Kalau Allah itu sami'un, Allah maha mendengar. Nah, seperti itu. Kemudian gimana? Ini pun ada yang fa'alul lima yurid ya. Nah, itu fa'alul lima yurid. Maha kan ada fa'al. Maha mengerjakan ya, lima yurid, apa-apa yang dia inginkan gitu. Nah, jadi maha berbuat. Jadi kalau fa'ilun yang berbuat, kalau fa'al maha gitu, maha berbuat. Nah, seperti itu, Bun, betul. Apalagi di Al-Qur'an? Al-Khabiru. Apa, Bun? Al-Khabiru. Ya, khabirun ya. Di sini kok Al-Khabiru ya? Ya, sebelumnya Nggak apa, ada. Bun? Ada Al-Khabiru, ada. Wa huwal latiful khabiru. Ya, betul. Wa huwal latiful khabiru. Nah, betul. Ada latif, ada latif, ada latif. Kalau latif maha lembut, kalau latif latif mayang, orang yang lembut ya. Kalau latif maha lembut. Tadi khabir ya, ada khabirun, ada khabirun. Kalau sudah khabirun maha memberitahu, maha teliti ya. Nah, itu, Bun. Jadi Tapi kok ini Bunda nggak ada tanwinnya ya di Al-Qur'an? oh iya, saya nyebutnya yang tanwin. Ada dua-duanya ada, Bun. Ada wallahu khabirum bima ta'malun. Wallahu, kalau itu mah kan ada alif lam. Pasti kalau ada alif lam nggak ada tanwin. Oh iya. Ada alif lam, al-khabiru. Iya, al-khabiru berarti itu juga sama. Berarti ya yang mana al-khabiru bentuknya? Kalau di yang sini alif lam, ada alif lamnya. Iya, al-khabiru. Nah, kalau ini mah sama, ini juga bisa semuanya, Bun, pakai alif lam. Bukan berarti Iya. wahabun kan di Al-Qur'an ada alif lamnya. Jadi ini bentuk umumnya. Pokoknya kalau ada tanwin nggak boleh ada alif lam. Kalau alif lam nggak boleh ada tanwin. Al-Wahhabu. Nah, ini juga bisa dirubah, ada alif lamnya. Tapi tanwinnya dibuang. Jadi pilihan, Bun. Kalau ada tanwin, alif lamnya dibuang. Tadi yang barusan ya,
wallahu al-latiful khabiru misalnya. Itu karena tidak ada tanwin, Tidak ada tanwin, ada alif lam. seperti itu Yang di ketentuan. atasnya ada wakilun. Ya, wakilun maha, ya ada wakilun maha, melindungi ya, kan wakilun, ada wakilun, nah itu maha. Nah, jadi kalau ada di Al-Quran menemui banyak sekali ya di Al-Quran sigot mubalago, khususnya yang menunjukkan kebesaran Allah, kemahaan Allah gitu ya. Itu semuanya menggunakan sigot mubalago ya untuk asma Allah. Rohim. Kalau ini ada ini Bunda ada apa nih kasrotain bihafizin ini juga kah? Iya, kan itu ada bi-nya, Bun. Di Oh, sini jadi juga kalau ada kan sigotu fa'ulin. Nah, itu kan kalau ada bi, ada huruf jar, ini juga kalau ada huruf jar pasti bihafildin. Asalnya hafildun ada huruf jar, jadi bi pasti jadi kasroh. Kalau itu memang seperti itu udah ketentuannya. hafizin. Nah, itu, Bun. Nah, mungkin untuk hari ini sudah selesai pembahasan ismul fa'il, baik yang fa'ilun maupun wazan fa'ilun maupun ada bentuk mubalaghah ya. Yang ini mudah-mudahan kita semua semakin semangat untuk meneliti bahasa-bahasa yang ada dalam Al-Qur'an ya. Tadi seperti Bunda Nunung, Bunda Siti Jamila udah langsung lihat ke Al-Qur'an. Oh, ini nih ada kalimat ini, oh ini cocok, kayaknya ini sigot mubalaghah, bentuknya ini, sehingga menerjemahkannya seperti ini. Mudah-mudahan menambah rasa nikmat kita saat mempelajari Quran, saat mempelajari hadis, semakin bersemangat. Mudah-mudahan Allah memahamkan kepada kita semua. Mungkin hanya itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah penasaran nih, mau tanya satu. Yang di atas ada kan wala adkhalnahum jannatin naim. Nah, jannatin naim itu apakah masuk ke wazan fa'alin? Bukan. Yang jannatin, kalau jannatin mah itu makan surga, jannatin itu makan kata benda, Bun. Itu mah jamak muannas salim gini. Kalau naimnya berarti baru itu wazan yang fa'ilin ya. Iya, kalau yang naimun asalnya orang yang nikmat ya. Naimun orang yang nikmat, orang yang diberi nikmat atau orang yang mendapatkan kenikmatan kan. Naimun kalau dirubah jadi naimin, misalnya naim itu yang mendapatkan yang maha gitu ya, mendapatkan kenikmatan banyak gitu, sangat banyak mendapatkan kenikmatan. Nah itu juga betul, Bun, itu masuk dari sigot mubalaghah yang keberapa berarti? Yang ketiga. Yang ketiga berarti fa'ilin, naimin. Betul, Bun, udah bisa membedakannya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah ya. Di Al-Quran sudah sangat banyak ditemukan. Ya, jazakillah khairan katsira untuk semuanya, terusus Bunda